Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wayudi. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 SBD yang diberikan oleh Bapak Suwanto Sanjaya dengan tema yaitu penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel tipe data, penerapan SQL pada PL SQL, conditional control, if dan case, serta basic loop atau basic loop. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai tipe datanya dahulu. Yang pertama ada number data types atau tipe data numerik. Nah, number data type ini atau tipe data number ini digunakan untuk tipe data yang mengandung atau bersifat numerik atau angka, ya, data yang bersifat angka. Nah, tipe data numerik ini ada banyak. Yang pertama ada tipe data number, float, binary float, dan binary double. Nah, juga untuk tipe data number ini ada integer dan dengan maksimum atau jumlah numbernya itu 38 digits, ada integer dengan 38 digit, small integer atau small int 38 digit, float atau size 126 binary digits, double precision 126 binary digits, real 63 binary digits, decimal 38 digits, dan numeric 38 digits. Lalu tipe data kedua yaitu karakter data types atau tipe data huruf. Nah, tipe data huruf atau karakter ini bermacam-macam, ada perintahnya yaitu char, nchar, varchar 2, dan nvarchar 2. Nah, untuk char tersebut digunakan untuk storage maksimum yaitu 2000 bytes dan nchar 2000 bytes juga. Lalu untuk yang panjang-panjang, huruf yang panjang-panjang atau yang lebih banyak gitu, itu digunakan 4000 bytes. 4000 bytes juga. nvarchar 2 juga menggunakan 4000 bytes. Apa bedanya sih char dengan varchar yang menggunakan varchar? Sudah, char ini tipe data karakter yang tidak bisa menggunakan spasi, alias semuanya hurufnya harus rapat dan tidak menggunakan spasi. Sedangkan varchar dapat menggunakan spasi pada karakter hurufnya. Nah, yang ketiga ada tipe data long and row data types atau tipe data garis dan panjang. Nah, tipe data garis dan panjang ini digunakan untuk fungsi panjang, lalu lebar, atau lainnya. Nah, perintah tipe data ini ada raw, buka kurung size, lalu ada long, dan ada long raw. Nah, tipe data raw ini digunakan untuk menyimpan gambar yaitu image, graphics, dan lainnya. Untuk storage maksimumnya raw sendiri yaitu ada 2000 bytes, sedangkan long ada up to hingga 2 GB, lalu ada long raw juga sampai 2 GB. Nah, lalu ada raw ID, lalu yang keempat ada raw ID data types. Nah, raw ID data types ini digunakan untuk menyimpan alamat. Nah, jadi untuk perintahnya ada raw ID dan uRaw ID to size. Nah, uRaw ID data type ini mengidentifikasikan raw ID secara universal atau secara meluasnya. Nah, lalu yang terakhir ada tipe data date and times. Nah, tipe data date and time ini untuk menentukan waktu dan tanggal.
Misalnya untuk perintahnya ada date ini untuk menentukan atau untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, lalu ada timestamp. Timestamp ini menampilkan yang lebih lengkapnya lagi dengan tahun, tanggal, bulan, serta waktunya atau jamnya sendiri. Seperti ini timestamp 2014 bulan 4 tanggal 13 jam 18:10 detik 52,124 detik. Nah, sama dengan ini ada juga interval year to month dan interval day to second. Ini digunakan untuk mengconvert di sini interval year to month yaitu mengconvert tahun ke bulan, sedangkan interval day to second mengconvert hari ke waktu. Nah, lalu ada large object data types atau tipe data log. Nah, tipe data log di sini ada perintahnya bfile, blob, clop, dan enclop. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke praktek integrasi penggunaan variabel tipe data, penerapan SQL pada PL or SQL, conditional control, if dan case, serta basic loop. Kita masuk ke Visual Studio-nya. Oke, pertama kita klik SQL Plus. Di sini sudah ada contoh dari penggunaan integrasi penggunaan variabel tipe data dan penerapan SQL pada PL SQL. Nah, di sini saya sudah membuat contoh codingannya, declare vnama varchar 50 vgender. Ini sebagai untuk tempat variabelnya. Kayak di sini dibuat vnama, vgender, valamat, vjurusan, vipk. Nah, di vjurusan ini kita tidak bersifat null, makanya dikasih perintah gini, not null default teknik informatika, karena ini khusus teknik informatika. Lalu kita masuk ke untuk penampilan outputnya. Di sini juga ada dbms output put.line teknik informatika untuk menampilkan teknik informatika, dan juga dbms output put.line data mahasiswa. Ibaratnya kalau di sini dbms output.put.line, kalau di Java itu maaf, kalau di Python itu print and ini langsung timbul dia. Nah, di sini baru kita tampilkan untuk variabelnya, isi dari variabelnya. Misalnya vnama kita isi dengan Rizky Wahyudi atau nama saya, lalu ada vgendernya laki-laki, lalu alamatnya di Jalan Karya, dan IPK-nya di sini juga sudah saya buat. Lalu tidak lupa juga setelah kita mendeklarasikan isi dari variabel yang telah kita buat atau yang ingin kita tampilkan, kita tidak lupa menambahkan dbms output dan line untuk tiap-tiap variabel yang akan ditampilkan, seperti nama, gender, alamat, jurusan, dan IPK, lalu n. Nah, lalu gimana sih untuk mengujinya? Pertama kita buka SQL Plus. Bentar, kita hapus terminal. Nah, lalu bagaimana sih untuk kita mengujinya apakah berhasil atau tidak untuk database yang telah kita buat atau SQL yang telah kita buat, yaitu dengan cara kita masuk ke SQL Plus, lalu login. Saya di sini login menggunakan user HR. Lalu kita coba buka filenya latihan. Sebentar, sebelum itu kita set dulu set server output on untuk
memberikan izin akses menampilkan file yang akan kita panggil. Sudah, lalu kita panggil aja, tinggal panggil latihan1.sql. Nah, di sini sudah timbul ya, samakan dengan ini. Jadi timbul teknik informatika, data mahasiswanya itu ada nama Rizky Wahyudi, gender laki-laki, alamat Jalan Karya, jurusan teknik informatika dengan IPK 3,65. Nah, di sini juga ada PL or SQL procedure successfully complete. Nah, selanjutnya kita akan praktek ini, deklarasi untuk penggunaan if dan else. Nah, di sini untuk dasarannya saya akan mulai dari if. Nah, di sini sudah ada declare dengan nomor integernya yaitu sama dengan 3. Artinya jika nomor yang timbul itu sama dengan 3, maka dia di beginnya if nomor 2 dan jika output lainnya sama dengan 2, else if-nya itu nomor 3. Jika DBMS outputnya sama dengan 3, else if-nya dengan nomor 4. Dan DBMS outputnya jika sama dengan 4, maka else. Else-nya yaitu akan keluar DBMS output length sama dengan 5. Nah, oke, akan kita coba panggil latihan2.sql. Nah, di sini akan muncul sama dengan 3 karena yang kita cari yaitu untuk integernya yaitu hanya 3. Jadi selain tidak sama dengan 3, maka tidak akan timbul. Lalu penggunaan selanjutnya itu case. Nah, case ini sama saja dengan if else, cuma bedanya yaitu penggunaan perintah. Nah, kalau di perintah if else kan menggunakan if else, sedangkan case itu menggunakan perintah case. Di sini ada case, when, dan then. Oke, di sini untuk deklarasinya nilainya itu 55. Jika lalu di case-nya, nah kita coba panggil saja baru kita jelaskan, add latihan3.sql. Nah, kenapa dia yang muncul D? Karena di sini kasusnya ketika nilai lebih atau sama dengan 80, maka akan timbul A, dan ketika nilai antara 70 dan 79, maka nilainya B. Lalu untuk nilai bitwine antara 60 dan 69, maka akan timbul C, dan jika nilai antara 50 dan 59 maka timbul D. Kenapa nilai di sini outputnya D? Karena di sini untuk deklarasi variabel numbernya itu 55. Makanya dia timbul D. Karena hanya D yang cocok dari case yang telah disetting ini dengan variabel yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan mengenai atau praktek mengenai looping. Nah, di looping ini di sini untuk n numbernya atau variabel n-nya yaitu 1. Nah, kenapa 1? Karena nilai ganjil tersebut dimulai dari angka 1. Karena di sini beginnya menampilkan nilai bilangan ganjil atau tujuan kita yaitu untuk menampilkan bilangan ganjil. Maka untuk perulangannya DBMS output lainnya nilai dari n-nya yaitu n tambah 2. Jadi setiap ditambah 2, misalnya 1 tambah 2, dia akan timbul bilangan ganjil. Nah, lalu di sini ada perintah if n kurang dari 13 maka exist. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu untuk panggilan loopingnya itu hanya sampai 13 dan tidak boleh lebih. Jika sudah sampai 13 maka programnya akan berakhir. Kita coba panggil add latihan4.sql. Nah, di sini sudah menampilkan nilai bilangan ganjil, nilai dari n adalah 1 hingga 13. Nah, sesuai dengan kodenya.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.